Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang apa itu teks deskripsi, tujuannya untuk apa, ciri-cirinya apa saja, strukturnya terdiri dari berapa bagian, dan yang terakhir adalah berapa sih jenis dari teks deskripsi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat penjelasan di video kita selanjutnya. Enjoy watching. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teks deskripsi. Pertama, yaitu ada pengertian dari teks deskripsi. Di sana, teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan menggambarkan secara jelas seperti objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks. Saya tekankan lagi bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas seperti objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi, jika kalian mendengar kata deskripsi, itu berarti kalian disuruh untuk menggambarkan objek tersebut. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua. Tujuan teks deskripsi. Nah, apa sih tujuan dari teks deskripsi itu? Yakni memberikan penjelasan yang utuh kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas. Entah dalam hal bentuk fisik ataupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan dari teks deskripsi adalah memberi penjelasan kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang kita bicarakan dengan jelas. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah jelas dari pengertian deskripsi sendiri yaitu menggambarkan. Jadi di sini kita disuruh menggambarkan atau melukiskan sesuatu oleh objek yang kita lihat ataupun yang sudah kita dengar dan yang sudah kita rasakan. Kemudian poin yang kedua yaitu paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Ya, ciri yang kedua, selain kita menggambarkan atau melukiskan sesuatu, kita juga dituntut untuk menggambarkan secara jelas dan rinci sesuatu apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dengar, sehingga si pembaca ataupun si pendengar bisa merasakan apa yang telah kita gambarkan. Selanjutnya, poin yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Selain kita menggambarkan, selain kita menjelaskan secara jelas dan rinci, kita juga dituntut supaya si pembaca atau si pendengar bisa merasakan langsung dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, teks deskripsi. Di sini ada 3 bagian dari teks deskripsi. Yang pertama, ada identifikasi. Dalam identifikasi ini di dalamnya yaitu digambarkan tentang keadaan umum perihal objek yang akan dideskripsikan.
Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini berisi tentang seluk-beluk objek itu secara rinci, konkret, dan menyeluruh sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, meraba, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Kemudian bagian yang terakhir ada simpulan atau kesan-kesan. Dalam bagian ini berisi tentang kesan atau yang didapat, yang dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek tersebut. Kita masuk ke materi jenis-jenis dari teks deskripsi. Ada berapa jenis-jenis teks deskripsi? Yang pertama, di sini ada deskripsi imajinatif atau impression, yaitu paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Misalnya, kita telah melihat suatu peristiwa atau kejadian hari ini, lalu kita mendeskripsikan peristiwa tersebut kepada orang terdekat kita. Kemudian yang kedua ada deskripsi faktual, yaitu atau ekspositoris, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Contohnya, kita mendeskripsikan siswa A. Lalu kita mendeskripsikannya ke siswa B. Nah, itu termasuk ke dalam deskripsi faktual atau ekspositoris. Saya mempunyai contoh deskripsi. Contoh yang pertama yaitu empek-empek merupakan salah satu makanan khas dari Palembang. Makanan lezat ini terbuat dari campuran tepung tapioka, tepung terigu, dan gilingan ikan segar, serta bumbu lainnya. Empek-empek ini banyak sekali jenisnya, mulai dari empek-empek kapal selam, empek-empek ikan, empek-empek lenjer, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu Tania merupakan penjaga perpustakaan yang amat cantik. Ia memiliki rambut panjang berwarna hitam, kulitnya putih dan merona, wajahnya cantik dan indah. Siapa saja yang melihatnya akan merasakan tenang. Dia juga ramah kepada setiap orang. Wajar saja jika Tania banyak digemari oleh teman sekelasnya. Dan sekian materi yang sudah saya sampaikan tentang teks deskripsi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.